George Soros, Open Society Foundations, dan aliran dana besar ke Indonesia. Sebenarnya apa sih tujuan mereka? Agenda besarnya apa? Oke, mari kita bongkar sama-sama jejak uang dan strategi di balik jaringan yang sangat kompleks dan ya kontroversial ini berdasarkan data dan dokumen yang ada. Nah, biar gampang, kita akan bedah topik ini secara terstruktur. Kita mulai dari filosofi di baliknya, lalu kita lihat gimana strateginya berkembang di Indonesia, sampai ke perdebatan panas yang muncul karenanya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita coba pahami dulu seberapa besar skala operasi ini dan ideologi apa sih yang sebenarnya jadi motor penggeraknya. Coba lihat angka ini, 24,2 miliar dolar. Ini bukan uang receh ya. Ini adalah total dana yang sudah digelontorkan secara global oleh Open Society Foundations atau OSF milik George Soros. Jadi dari sini aja kita bisa kebayangkan skala operasinya ini masif banget. Pertanyaannya jadi jelas kan? Buat apa sih duit sebanyak ini? Apa tujuan akhirnya? Nah, jawabannya ada di sebuah filosofi inti yang mereka sebut masyarakat terbuka. Intinya, ini adalah gagasan yang mendukung masyarakat yang bebas berpendapat, plural, dan kritis, sambil menentang keras segala bentuk pemerintahan yang tertutup dan otoriter. Dan ini bukan cuma teori loh, Soros sendiri pernah bilang kalau motivasinya itu datang dari pengalaman pribadinya. Pernah hidup di bawah rejim Nazi dan komunis, itulah yang mendorong dia membangun jaringan yayasan global ini. Oke, itu tadi filosofi globalnya. Terus gimana cara kerjanya di Indonesia? Nah, disinilah menariknya. Ternyata strateginya itu nggak gitu-gitu aja, tapi berevolusi dalam dua gelombang yang pendekatannya beda banget. Penting untuk kita pahami kalau OSF itu jarang turun tangan langsung. Model mereka itu cerdas, pendanaan tidak langsung. Jadi OSF Global kasih dana gede ke yayasan perantara di Indonesia, lalu yayasan inilah yang menyebar dana-dana kecil ke banyak sekali LSM lokal. Di Indonesia, ada dua pemain utama yang jadi perantara di dua era yang berbeda. Ada Yayasan Tifa setelah Reformasi 98, dan kemudian muncul Yayasan Kurawal setelah tahun 2019. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling krusial. Kalau Tifa itu ibaratnya arsitek yang sabar membangun fondasi masyarakat sipil untuk jangka panjang, Kurawal ini lebih kayak pasukan reaksi cepat, dananya taktis, responsif, dan seringkali lebih konfrontatif. Dulu, di gelombang pertama, Tifa itu membangun jaringan yang luar biasa besar. Mereka mendukung nama-nama yang pasti kita semua kenal kan, YLBHI dan Kontras di bidang hukum dan HAM, ada ICW buat anti korupsi, bahkan media independen seperti KBR 68H untuk mendobrak monopoli informasi. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang kedua. Setelah 2019, di bawah Yayasan Kurawal, permainannya berubah total. Coba dia perhatikan pemilihan kata-katanya. Tegak lurus menolak Jokowisme. Ini bukan lagi kritik halus atau terselubungkan, ini udah terang-terangan menunjukkan sikap oposisi yang sangat konfrontatif. Salah satu proyek kunci mereka nunjukin fokus baru ini, yaitu perang kognitif atau perang narasi. Sasarannya? Anak muda dan pemilih pemula. Caranya? Modern banget. Mereka mengolah data rekaman sebesar 18 terabyte untuk dijadikan ribuan video pendek buat TikTok, Reels, dan Shorts. Pendanaannya juga jadi super taktis. Ada dokumen yang bocor yang menunjukkan keberadaan dana cepat tanggap untuk menyediakan rumah aman atau bantuan hukum bagi para aktivis. Bahkan, ada alokasi dana khusus untuk isu perlawanan sipil di Papua, di mana isu lokal di sana dibingkai sedemikian rupa untuk menarik perhatian audiens global. Oke, dari semua fakta ini, muncullah sebuah perdebatan besar yang ya sangat membelah. Ada dua cara pandang yang sangat berbeda terhadap aksi-aksi yang sama ini. Jadi, sebetulnya ini apa? Apakah ini adalah sebuah penyelamat bagi demokrasi yang lagi kesulitan? Atau ini justru bentuk subversi dari pihak asing? Di satu sisi, ada yang berargumen kalau dana ini penting banget. Semacam penyeimbang kekuatan agar masyarakat sipil bisa melawan cengkeraman oligarki dalam negeri. Tapi di sisi lain, para kritikus melihatnya sebagai campur tangan asing. Sebuah rekayasa politik untuk mempengaruhi pemilu, mendanai protes, bahkan mendorong pergantian rezim. Tuduhan yang juga pernah dilontarkan oleh pemimpin seperti Mahathir Muhammad di Malaysia. Penting juga untuk kita ingat ya, kontroversi soal George Soros ini bukan cuma terjadi di Indonesia loh, ini adalah fenomena global. Di banyak negara lain, perdebatan dan bahkan teori konspirasi yang mirip juga muncul. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang cukup bikin kita semua berpikir tentang apa arti semua ini ke depannya.
Inti dari perjalanan ini adalah adanya evolusi strategi yang sangat jelas. Dari yang tadinya fokus membangun institusi demokrasi secara jangka panjang, sekarang bergeser menjadi aktif mendanai perlawanan taktis. Efektifnya, menjadi semacam pengganti oposisi politik formal. Dan ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau model asing menjadi bensin utama bagi gerakan oposisi di sebuah negara, apakah itu artinya kita sedang menyelamatkan demokrasi? Atau jangan-jangan kita malah sedang mendefinisikan ulang arti dari demokrasi itu sendiri?